Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang SNMPTN 2021. Insya Allah, segala cara, upaya kita semua dimudahkan oleh Allah SWT. Oke, minggu-minggu ini adalah minggu yang sangat krusial bagi teman-teman sekalian untuk segera menentukan pilihan. Dan tentunya bagaimana pilihan itu punya peluang yang sangat besar untuk bisa lolos. Makanya dalam video kali ini kita akan kupas tuntas bagaimana 3 cara memaksimalkan peluang teman-teman sekalian bisa lolos di SNMPTN tahun ini 2021 untuk semua prodi dan untuk semua kampus. Baik. Nah, bagi teman-teman sekalian yang kemarin sudah menyimak keketatan di kampus pilihannya, maka itu menjadi modal awal sebegitu jumlah peminat dan jumlah kuota yang nanti akan menentukan kira-kira pilihan teman-teman itu jadi kekeh di situ, tetap milih jurusan itu atau ingin pindah ke jurusan lain. Tentunya melihat nanti seberapa kekuatan modal yang dimiliki oleh teman-teman semua. Nah, di video yang juga telah lalu saya sudah memberikan sebuah cara bagaimana menentukan keketatan itu berbasis nanti sesuai dengan modal yang kita miliki. Nah, bagaimana dengan strategi yang harus kita lakukan supaya kita punya kans yang sangat besar untuk lolos SNMPTN? Oke, saya akan kupas tuntas dengan 3 pendekatan. Tentunya saya harus melihat latar belakang dari pemilihan prodi yang teman-teman pilih nantinya. Nah, selama 10 tahun saya mendampingi anak-anak yang sukses di SNMPTN, paling tidak secara umum ada 3 latar belakang siswa itu memilih program studi. Oke, yang pertama, ada sekelompok anak yang milih program studi, milih jurusan itu harga mati dengan pilihannya. Karena apa? Mereka sudah punya target kampus tertentu. Mereka sudah punya target jurusan tertentu. Bahkan mereka ini sudah mengincar ya, dari sejak kelas 1, kelas 2 itu sudah mengincar, ini mimpi saya di sini, passion saya ya jurusan ini, katakanlah misalnya FK ya. Pokoknya kalau tidak FK Uner saya nggak mau. Pokoknya kalau tidak sistem informasi ITB saya tidak mau. Pokoknya kalau tidak manajemen UI saya tidak mau. Artinya ada sekelompok anak-anak yang memang dia patok harga mati. Saya berjuang di jalur undangan, sudah saya siapkan modal selama 3 tahun karena saya ingin diterima di jurusan A, kampus A. Apakah itu sah? Sah-sah saja. Artinya nanti kalau teman-teman ada di posisi itu, maka nanti saya punya tips, punya cara bagaimana memaksimalkan peluang itu bisa terwujud. Oke, itu latar belakang yang pertama. Nah, ada kelompok yang lain, latar belakang para siswa yang memilih prodi itu dengan latar belakang ingin melihat peluang. Nah, ini biasanya mereka sangat logis sekali. Saya akan menentukan pilihan saya setelah saya melihat peluang besar kecilnya saya bisa diterima. Nah, apa yang mereka lakukan biasanya dengan memperhitungkan keketatan. Keketatan di sini kemarin sudah kita kupas habis ya. Di kampus-kampus itu punya jurusan-jurusan yang memang favorit, banyak peminatnya, banyak yang milih, kuotanya kecil, sehingga sangat ketat sekali. Maka anak-anak yang ada di posisi nomor 2 ini dia harus perhitungan dengan betul. Seberapa ketat sih jurusan yang saya pilih. Yang kedua, perhitungan modal. Berapa sih modal yang saya punya? Karena SNMPTN ini satu-satunya modal ya hanya nilai rapot, kemudian nanti sertifikat, kemudian nanti ya indeks sekolah. Nah, kalau modal-modal itu kuat, maka dia jadikan nanti sebagai perhitungan. Dan yang ketiga, biasanya orang-orang yang ada di posisi nomor 2 adalah orang-orang yang pembelajar. Apa maksudnya? Ketika dia punya mimpi pengen masuk jurusan A, kampus A gitu ya. Ternyata setelah dihitung, peluangnya sangat kecil. Maka kemudian dia mulai agak logis gitu ya. Kalau saya ingin tetap berjuang bisa lolos di SNMPTN, berarti saya harus menggeser pilihan saya ke pilihan yang lebih logis dengan memperhitungkan keketatan dan modal yang saya miliki. Bagaimana dengan nanti mata kuliah mungkin ada yang nggak disukai, mungkin dia ketemu dengan mata pelajaran itu dulu tidak suka. Nah, karena dia tipe pembelajar, maka oke, seiring berjalannya waktu, saya mungkin nanti akan bisa mempelajarinya dengan baik, mungkin dengan ketekunan saya akan bisa menyelesaikan masalah itu, mungkin dengan kegigihan saya belajar, mungkin saya akan terlepas dari masalah itu. Yang penting saya milih dengan logis dan dengan pilihan saya itu saya punya kans atau peluang yang sangat besar. Sah-sah saja ya. Oke, dan saya yakin banyak juga
teman-teman yang ada di posisi nomor 2. Nah, bagaimana dengan yang ketiga? Nah, yang ketiga ini adalah sekelompok anak-anak siswa yang punya latar belakang memilih jurusan tertentu, kampus tertentu itu dengan harapan pokoknya yang penting saya bisa diterima. Kenapa dia punya penilaian itu? Pertama, biasanya anak-anak ini adalah tipe yang saya tidak mau ribet dengan jalur tes UTBK lah, nanti belum lagi ya kalau keterima, kalau nggak keterima saya harus mandiri lah, mandiri di gelombang 1 lah, di kedua, tiga, aduh ribet banget. Mendingan ini saya sudah dapat peluang di jalur undangan, saya akan manfaatkan betul, mau diterima di kampus mana, jurusan apa, yang penting saya bisa diterima. Dan anak-anak yang ada di kelompok ini biasanya mereka yang yes, syukur-syukur saya bisa masuk 40%, alhamdulillah. Dan biasanya anak-anak ini juga mereka menganggap diterima di SMPTN itu sebuah anugerah terindah. Ini tentunya pilihan-pilihan ini sah-sah teman-teman. Teman-teman ada di kelompok nomor 1 itu sah, karena itu adalah bagian dari teman-teman ingin mewujudkan mimpi atau passion. Teman-teman ada di kelompok nomor 2 itu juga sah. Dan teman-teman bagi yang punya latar belakang ada di nomor 3 itu juga fine-fine saja. Yang penting setiap pilihan nomor 1, 2, 3 itu punya konsekuensi, punya caranya. Bagaimana caranya? Saya buka satu-satu ya.